Oh Yesus Kristus, Allah Bapakku yang baik, yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dapat bersamamu kembali dan dapat bersekutu kembali di acara Embun Pagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Gembala kami Pastor Paujang, dan para lektor yang ingin membacakan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah roh, hati, dan jiwa kami masing-masing dapat menerima rema, rahmat marifat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Sehingga kami dapat berbuah dari hari lepas hari melalui segala pengajaran yang diberitakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat memberikan kesegaran bagi kami, memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan rasa syukur, hanya mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Susana Menik. Silakan Pak Mulya. Saudara, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 22. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, jadi orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka,
pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya dari warga-warga kota Yabesi Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa, ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela, di dalam kubur Kisi ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Isbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Siphai orang Husa memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang-orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada orang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Demikian. Matius 27 ayat 1 sampai 33. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan,
sebab uang ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu mengambil seluruh pasukan, berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya,
dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu
perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapani dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akhirnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak Mulia, Bu Veronica, dan Bu Elia Esther. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Dr. Joseph Pauljang dengan judul Kutukan Nyi Roro Kidul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, ketika kita mengucapkan fitnah atau tuduhan kepada orang, saudara ya, kita seringkali mengucapkan fitnah dan tuduhan kepada orang, lalu menyebarkannya. Kita tidak berpikir orang itu waktu dia menerima fitnah itu, ya, kita tidak berpikir bahwa orang itu menderita, saudara ya. Kita tidak berpikir orang itu susah nanti. Lalu kita hidup ya seperti biasa, saudara ya. Kita hidup berjalan seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan orang itu harus menanggung apa yang kita fitnah padanya, saudara. Makanya akhirnya orang-orang ini penuh dengan ya, jadi ini ya saudara ya. Jadi kalau dia di dalam Tuhan, dia tetap tekad, saudara ya, maka Tuhan akan membela dia, saudara. Tetapi kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, ya orang ini akan hancur, ya, saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus pun dibunuh karena fitnah, karena sebuah fitnahan, saudara. Banyak kali, ya, saudara ya, kalau kita menuduh orang, kita menuduh dan kita menuduhnya di tempat umum. Melalui media sosial lagi kita buka, saudara ya. Sekalipun kamu yakin kamu benar, saudara ya, katakanlah itu di tempat yang baik, saudara ya. Di tempat yang tersembunyi, empat mata. Kalau kamu lagi nuduh orang, kamu tidak setuju dengan orang itu, kamu ngomonglah.
baik-baik. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kalau kamu yakin orang itu salah, kamu ngomong empat mata, saudara. Kalau orang itu tetap ngeyel, kamu ajak teman, saksi, buat ngomongin. Ya, saudara ya. Tapi kalau orang itu memang nggak benar dan kamu diomongin nggak bisa, ya sudah. Baru kita nyatakan di depan orang banyak. Tetapi yang paling pertama, kamu harus ngomong dulu, saudara, empat mata, saudara. Kamu harus ngomong dulu. Bahkan ketika kamu menuduh saja, kamu mengatakan tuduhan itu saja, kamu harus hati-hati, saudara. Saya biasanya kalau ada orang yang saya tidak setuju sama dia, saudara ya, saya tidak akan langsung, kamu maling ya. Nggak akan begitu, saudara. Saya biasanya akan sampaikan. Ya, saya akan sampaikan dengan cara yang lain. Misalnya, ya saya akan bilang, bukan menyindir juga, saya tidak akan menyindir juga. Saya akan ngomong sama orang ini. Kalau kamu tidak begini, itu akan baik. Oh, aku nggak begini, ya terserah. Pokoknya kalau kamu nggak begini, itu kamu akan baik. Saya tidak akan menuduh kamu. Iya, kalau kamu, bahkan di dalam pengajaran-pengajaran itu ya, saya sangat hati-hati, saudara. Karena seringkali, ya, yang kita ngomong, dia juga nggak nangkep. Dan seringkali kita sudah ngomong dengan jelas pun, ya malah jadi pertengkaran. Jadi makanya saya tidak suka sampai dengan hari ini ya. Saya tidak suka, walaupun Tuhan udah kasih tahu saya, ya saya tidak akan langsung tutup. Kamu berzina ya? Saya tidak akan begitu, saudara ya. Saya akan selalu mengatakan dengan kata yang sebaliknya, ya saudara ya. Dan itu harus sangat berhati-hati, saudara. Sebab kalau Anda mengatakannya sudah sangat hati-hati saja, orang bisa nangkep yang sebaliknya. Ya, biasanya kalau ada orang berzina, misalnya nih ya, suatu ketika waktu saya jadi full timer ya, saudara ya, ada orang yang berzina, saudara. Tetapi orang ini nekat saudara, masih mau melayani Tuhan, ya saudara. Saya nggak bisa langsung bilang, kamu berzina nggak boleh melayani Tuhan lagi, nggak bisa, saudara. Itu namanya saya menghakimi dia. Walaupun beneran, saudara, tetapi nggak bisa. Kamu berzina, kamu nggak boleh melayani Tuhan lagi. Nggak boleh, saudara. Saya akan ngomong dengan cara apa, saudara? Kalau kamu tidak kudus hidupnya dan kamu masih melayani Tuhan, maka yang datang adalah kutuk, bukan berkat. Dan itu adalah sebuah perkataan, kecuali ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang memang dia terang-terangan, dia bilang jangan Pak, diomongin ya, misalnya dia jelas-jelasan ya nyelingkuhin jemaat, kita bilangin jelas-jelasan ya di depan mata, janganlah ya, kita omongin saudara. Tetapi seringkali orang kalau sudah berzina, sudah selingkuh itu nggak bisa diomongin, saudara, nggak ada malunya. Dia berzina, dia melakukan itu juga karena nggak ada malunya. Makanya biasanya kalau orang sudah berzina itu nggak saya tegur, saudara. Kalau dia sudah berzina melakukan hubungan seks, biasanya nggak saya tegur, saudara. Biasanya malah saya biarkan saja. Nah, biarkan. Sudah, orang itu nggak bisa diomongin, saudara. Orang yang berzina itu, ya, biasanya sudah nggak bisa diomongin. Oh, Daud bisa, Pak? Iya, Daud. Nah, makanya Daud disayang sama Tuhan. Orang kalau berzina itu susah diomongin, saudara ya. Saya nggak saudara. Makanya Daud itu disayang Tuhan. Dia berzina dan dia bertobat. Langsung bertobat, saudara. Itu ditegur. Karena orang yang berzina ini nggak tahu malu, saudara. Dia sudah hilang semuanya, gelap. Sudah gelap. Kamu tegur pun dia akan tetap kembali ke sana. Kamu kasih tahu pun tetap kembali. Karena memang sudah ditekatin sama dia. Memang sudah ditekatin soalnya ya. Kalau orang berzina itu. Dan namanya berzina itu sekali. Dan dia selalu nanti ada yang dua kali nanti. Ya. Nah, satu saudara ya. Jangan pernah menuduh langsung. Kamu berzina ya. Nah, itu nggak boleh saudara ya. Jangan kamu berdosa ya. Kamu maling ya. Itu walaupun kamu empat mata pun saudara, itu adalah perkataan yang tidak baik saudara ya. Satu, walaupun tuduhanmu benar pun itu tidak baik saudara. Karena
pada kenyataannya lebih banyak kita nggak benar. Dan ada sesuatu yang sebetulnya dia punya alasan, saudara ya. Sehingga kamu akhirnya, misalnya kamu maling ya, kamu mencuri ya, kamu kemarin nipu ya. Itu tuh omongan-omongannya nggak benar, saudara. Kamu baiknya ngomong, kalau kamu begini, nanti akibatnya seperti ini. Nah, nanti orang itu biar apa namanya, mengolah sendiri, saudara. Tapi kalau bilang kamu nipu ya, itu tuh omongan-omongan yang seperti kamu menuduh dia. Padahal orang itu tidak bermaksud menipu, tapi ada kondisinya, saudara. Ada kondisi yang lain yang tidak benar. Tapi kamu tuduh dia nipu, saudara. Orang ini misalnya gara-gara melanggar SOP, itu orang mau nipu ya. Nah, itu tuh, saudara ya, seperti tuduhan-tuduhan itu akan membuat orang itu hancur, saudara. Tuduhan-tuduhan itu akan membuat orang itu, padahal orang itu gak nipu. Orang itu hanya melanggar SOP yang dia tidak tahu. Memang sudah berkali-kali mau melanggar, terus ada omongan kemana-mana. Memang orang ini sudah berkali-kali memang mau nipu, Pak. Niatannya sudah mau nipu. Saudara, berkali-kali ya, saya pernah cerita ya. Saya pernah apa namanya anak-anak. Kita melemparkan tuduhan kepada seseorang siswi waktu SD ya. Semua orang nuduh dia. Nah, karena saya leadernya, saya kan kalau nakal dulu ya, jadi mereka selalu ikut saya lari kemana, mereka ikut lari. Nah, mereka menantikan saya, mengatakan mereka bahwa si siswi ini curang, kalau ulangan pakai kalkulator. Dia bawa kalkulator di tasnya. Akhirnya saya bilang, iya, saya juga melihat. Padahal waktu itu karena saya ditekan oleh teman-teman yang lain, saudara ya. Saya takut kehilangan pengaruh dari mereka. Nah, orang juga kalau nuduh, mengapa Yesus disalib, lalu orang rame-rame nuduh, saudara. Sebetulnya yang nuduh itu hanya para imam. Tapi orang-orang ini terpengaruh. Dia tidak mengerti apa-apa. Ikut nuduh, saudara. Sama ya, kita kasak kusuk ya. Di Paul ini maling donasi, dimaling di ini. Orang ini kasak kusuk, saudara. Lalu ada orang nggak ngerti, nggak apa, dia langsung WhatsApp ke saya, saudara ya. Apa betul kamu mengambil donasinya KKC? Tak pisui orang ini, saudara ya. Langsung tak pisui, saudara ya. Nah, kamu datang langsung, apa betul kamu ngambil donasi apa KKC? Itu kan pertanyaan yang tidak sopan, saudara ya. Pertanyaan yang nggak baik. Kamu bertanya saja, kamu udah ngerti saja, kamu udah ngajar, saudara. Apa betul kamu maling donasi KKC? Ya kan, itu saja nggak baik, itu nyakitin, saudara. Ngomong-ngomong seperti itu menyakitkan, saudara ya. Nah, makanya, saudara ya, makanya ketika kita mau melakukan satu tuduhan kepada orang, kita pikirlah baik-baik, saudara. Karena nanti itu berbalik kepadamu, saudara. Dan ketika orang yang melawan, ya, dan dia mengucapkan yang tidak baik, maka alam semesta itu akan mendengarkan, saudara. Akan mendengarkan tuduhanmu itu, akan mendengarkan pembalasan dari dia. Saudara, di kelas profetik ya, kita belajar ya, nanti tentang sumpah, serapah, tentang kutuk, maki-makian, saudara. Ketika kita memaki atau mengucapkan sebuah yang tidak baik tanpa dasar, maka itu nggak akan terjadi. Tanpa dasar ya, artinya orang itu nggak apa-apa, terus kamu sumpahin, mati gara-gara kamu iri, dia ganteng apa dia cantik, kamu sumpahin terus. Nggak akan terjadi, saudara. Alkitab sudah mengatakan, sumpah tanpa dasar itu nggak akan terjadi. Yang kutuk tanpa dasar. Tetapi ketika orang itu ditindas dan dia mengucapkan hal yang tidak baik, saudara, apalagi sampai puasa, maka akan terjadi yang dia ngomong. Walaupun kita diajari untuk jangan menjadi saluran kutuk. Karena apa? Ya, karena kita kan terkutuk. Siapa yang mengucapkan kutuk akan ikut
terkutuk juga, saudara. Jadi lebih baik pasrahkan kepada Tuhan. Kalau kamu dalam pihak yang dituduh, ya jangan sampaikan kutuk, kita serahkan sama Tuhan. Makanya ketika saya dituduh, difitnah macam-macam, saya diam, saudara. Saya tidak menyampaikan kutuk, saya cuma mengingatkan, hati-hati. Saya sedang berperang di dalam jalan Tuhan, nanti kamu disambar sama iblis. Dan memang kenyataan kan, semua disambar sama iblis, semua hancur, semua yang mau fitnah saya. Tapi memang kadang-kadang orang nggak ngerti ya, ketika ngomong begitu dia, ini Paul ini apa terima 1.000 rupiah per kilo. Orang ini nggak pakai otak yang ngomong ini, saudara ya. Orang ini nggak pakai otak ketika nuduh. Saya apa maling donasi, nyuri inilah, yang ini segala macam. Kayak enakan si Paul dapat donasi dari Yayasan Damaris, dari Bun Pagi. Orang ini kadang-kadang nggak mikir ya, saudara, yang ngomong menuduh begitu ya. Jadi hati-hati, saudara. Karena tuduhan-tuduhanmu itu menyakitkan, saudara ya. Walaupun saya tetap tertawa, saya tetap tersenyum, ya. Sebenarnya itu tetap kita sampai ngelus dada ya, saudara ya. Sampai ngelus dada. 30 miliar saya kumpulkan, saya tidak pernah minta serupiah pun. Saya pernah dituduh bayar dosen HBC, katanya pakai duitnya Hagius Embun Pagi, saudara. Sampai cekelan batuk saya. Saudara, Dr. Vivina, Ahmad Fauzi, Pastor Daniel, kalau ngajar di HBC ya, bukan di Zoom saya disambungkan beda ya, tapi di HBC. Itu saya bayar pakai uang saya pribadi, saudara. Pakai uangnya yang kalian bayar itu. Ya, yang kalian bayar itu HBC itu ya. Saya bayar. Dosen-dosen itu nggak gratisan, dan saya bayar. Saya bayar dengan benar, ya, saudara ya. Saya bayar. Tapi tidak boleh saya minta, karena kan uangnya masuk ke saya pribadi, jadi uang itu harus saya keluarkan lagi untuk itu. Nah, tapi ada aja ya nuduh ya, saudara ya. Dan itu nggak cuma saya saja, saudara, untuk kita semua. Ini kan saya lagi cerita, bukan saya lagi curhat juga. Nah, ketika Anda melemparkan tuduhan-tuduhan dalam sesama komunitas, 2 menit lagi, ya, minta 2 menit lagi, Bu Ros. Ketika Anda melemparkan sesama tuduhan-tuduhan kepada sesamamu, saudara, atau kamu menemukan keberatan komplain, sampaikanlah dengan bijak, saudara ya. Saya dulu kita sering ribut ya, karena kita sering nuduh orang, saudara. Oh, ini pasti maling nih, ini Bu Vivin pasti maling nih, oh ini Pak Siliwangi, oh ini Pak Sanggam nih pasti maling nih, oh ini pasti ada ribut, tentu selalu. Ini begitu, saudara ya, urusannya ya, pasti maling. Makanya ketika saya berhentikan Galarwa dari komunitas kita, saya ngomong dengan jelas, belum ditemukan indikasi penipuan. Saya ngomong dengan jelas sekali. Itu saja dipelintir katanya saya nuduh Galarwa maling, saudara. Ya, saudara ya, karena Anda kebiasaan menuduh. Dan ketika yang dituduh itu sakit hati, loh, saudara. Apalagi kalau nggak melakukannya. Itu dia batin. Maka semua tuduhan itu kan balik kepadamu. Anda yang sering menuduh orang, ya, biasanya mudah tertuduh, mudah merasa tertuduh, saudara. Anda yang suka menuduh orang, suka menghakimi orang, biasanya kan mudah merasa terhakimi. Ya, itu kan seperti kutuk ya kan, dalam hidupmu. Atau Anda sering difitnah, ya kan? Dan Anda hancur karena fitnahan itu. Hancur karena fitnahan itu. Loh, jangan bilang fitnahan kalau kamu benar, nggak mungkin hancur. Oh, saudara. Banyak orang dihukum mati gara-gara difitnah kok. Ya kan? Hancur kan? Tapi kalau Anda belajar hidup benar, tidak ada fitnah yang mempan sama kamu. Kalau kamu meresponi fitnahan itu dengan benar, bahkan kamu sudah mati saja bisa bangkit dari kubur, kata seperti Tuhan Yesus. Tuhan akan bela kamu, saudara ya. Tapi responilah. Nah, balik lagi antara yang menuduh dengan yang dituduh. Yang menuduh, kamu harus hati-hati dengan mulutmu, karena semua akan berbalik dan ditanggung padamu. Tapi yang dituduh pun, kamu responlah dengan benar. Sebab makin responmu nggak benar, maka kamu makin terjirat ke dalamnya, saudara. Ya, selamat tahun baru, belajar, ya, berhikmat di dalam menyampaikan teguran. Belajar meresponi ketika kamu ditegur. Ya, ditegur itu nggak selalu dituduh, saudara.
nasihati. Kadang-kadang dinasihati kamu dasarnya keras kepala. Di tahun yang baru ini, coba mulai, saudara ya, bersihkan. Jangan kita menghakimi, menuduh. Menegur itu bukan menuduh. Menasihati itu bukan menuduh. Pasti kamu begini ya. Enggak, saudara. Tetapi ketika kamu ditegur atau tertuduh, bahkan difitnah, responilah dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.